Saat ini saya sedang bersama Tesu namanya, nama lengkapnya C. Tesu, ya, betul ya. Saya ini penasaran tentang UAMIL atau wajib militer yang diadakan di Korea Selatan ini. Nah, mumpung ada Tesu ini, saya ingin tanya lebih banyak tentang UAMIL ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih Tesu ini siapa ini. Tesu ini dulu ya, karena sekarang udah lulus, pernah belajar di Hankook University of Foreign Studies, ngambil jurusan bahasa Indonesia. Lebih detailnya biar Tesu sendirilah yang cerita. Oke, silakan Tesu. Nama saya Tesu dan saya sudah lulus dari jurusan bahasa Indonesia dan saya sudah menyelesaikan UAMIL 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Untuk UAMIL ini wajib untuk semua orang Korea Selatan kan ya? Iya. Usia berapa tuh harus ikut UAMIL? Ini setahu saya dari 20 sampai 28 dan rata-rata masuk UAMIL 23 ya. Biasanya semester awal kuliah ya? Iya. Jadi biasanya di awal kuliah itu mereka mengikuti UAMIL. Nah, UAMIL sendiri itu berapa lama sih? Ini tergantung UAMIL di mana. Kalau Air Force udara itu sekarang 21 bulan. 21 bulan. Tapi ketika saya di UAMIL itu 24 bulan. Ya. 20, jadi 21 sampai 24 bulan ya, tergantung ditempatkan di mana gitu ya. Nah, UAMIL ini berlaku untuk semua atau ada perkecualian sih? Kalau perkecualian untuk orang yang kurang sehat, atau orang yang ada seperti cacat begitu. Cacat dan ada sebab agama. Yang tidak mau karena itu ada konflik, bertentangan dengan agamanya. Yang kalau mereka bisa ke kerja sosial untuk 2 tahun atau 3 tahun. Biasanya UAMIL itu penempatannya itu di kota mana saja? Kalau saya karena di Air Force di udara, saya kerja di selatan Korea. Tapi kebanyakan UAMIL di darat. Jadi mereka kebanyakan di Gangwon dan Gyeonggi. Karena di sana yang dekat dengan perbatasan antara Korea Selatan dan Utara. Kan katanya ketika mau ikut UAMIL sebelum berangkat itu saya lihat sih dan juga baca gitu ya, katanya tuh ada lagu khusus yang dinyanyikan, itu benar itu? Ya, ada namanya 이등병의 편지. Itu seperti surat tentara. Dan itu dari Kim Kwang-sok. Penyanyinya. Ya, penyanyinya. Ini lagu tentang perasaan gimana ketika ke UAMIL, ke training, ke latihan. Dan itu dalamnya ada perasaan sangat sedih dan ketakutan gitu. Itu isi lagunya itu. Iya. Nah, itu memang si penyanyi itu punya pengalaman terkait dengan UAMIL atau gimana? Setahu saya kakak Kim Kwang-sok dia mati, meninggal dunia ketika dia di UAMIL. Karena sakit atau? Itu saya kurang yakin. Tapi beritanya begitu ya infonya. Beritanya. Karena kakaknya ikut UAMIL dan meninggal, kemudian penyanyi itu menciptakan lagu itu. Ya, itu juga mempengaruhi. UAMIL ini kan wajib ini buat orang Korea yang usianya 21 sampai berapa 28 tahun tadi. Ya. Itu ada sanksi nggak ketika harusnya ikut UAMIL tapi dia tidak mengikuti UAMIL? Kalau kita masuk UAMIL dan lari ke luar negeri, setahu saya kita bisa masuk ke Korea. Dan kalau kita mau UAMIL di Korea itu enggak bisa. Tapi kalau ada sebab seperti agama atau yang bisa diakui, saat ini ada perubahan hukum, jadi bisa ke kerja sosial. Tapi itu harus lebih 2 tahun atau 3 tahun, lebih dari biasanya. Nah, itu agama itu apa sih? Agama apa yang
Nama agamanya apa? Setahu saya seperti Yehovah의 증인. Yang wajib. Ini adalah semacam Kristen. Dan saya baca dari kabar bahwa itu ada bertentangan sama agama mereka. Karena kalau hamil harus belajar gimana pakai senjata dan juga harus ada berpengalaman latihan untuk fisik. Dan itu bertentangan dengan ajaran mereka, ajaran agama mereka. Setahu saya, ya. Untuk mahasiswa yang ikut Wamil itu ada dispensasi dari kampus nggak itu? Dispensasi seperti yang baik. Jadi mahasiswa yang ikut Wamil itu ada dispensasi dari kampus nggak? Misalnya dikasih cuti selama Wamil itu kan 2 tahun gitu misalnya. Iya. Itu memang dari pihak kampus itu memberikan dispensasi seperti itu ya. Seperti mereka bisa cuti. Mereka bisa cuti untuk ikut Wamil itu. Ya, sementara mereka di Wamil karena itu alasan yang penting. Ya. Jadi mereka berhenti belajar lebih 2 tahun dan mereka lagi kembali balik lagi ke kampus ya, untuk belajar lagi. Ya. Nah, ketika sudah masuk ke kampus itu belajarnya dari melanjutkan ketika dia sebelum berangkat Wamil itu kuliahnya itu. Ya. Jadi misalnya Wamilnya semester 1 gitu, nanti berangkat Wamil 2 tahun balik itu dihitungnya semester 2 gitu ya. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kembali dari Wamil harus mulai dari nol lagi. Mulai dari lagi. Karena lupa semua. Saya juga dulu begitu. Saya juga. Ketika balik dari Wamil itu udah lupa lagi. Lupa lagi. Katanya kalau habis pulang dari Wamil jadi bodoh begitu ya. Karena lupa. Ya. Tapi ini karena kewajiban jadi mau nggak mau harus berangkat ya. Wamil itu ya. Nah sekarang ini kan COVID nih tes tuh. Itu Wamil itu masih jalan nggak? Masih jalan. Masih jalan seperti biasa. Seperti biasa. Tapi kalau sudah menyelesaikan Wamil untuk seperti saya ada wajib untuk ikut partisipasi latihan sekali setahun. Sekali setahun. Tetapi sekarang itu sudah berhenti baru-baru 2 tahun sebab COVID. Oh karena COVID ini. Jadi sebelum COVID itu mereka yang sudah selesai Wamil pun tetap akan ada latihan setahun sekali. Ya Pak. Oh. Selama berapa hari itu latihannya? Itu tergantung, tapi kalau mahasiswa biasanya 1 hari aja. Tapi kalau sudah lulus seperti 2 hari. Nanti dia nginep di barak gitu di barak, ya. Gitu ya. Jadi masih diulang. Itu kenapa begitu? Tahu? Itu untuk keamanan negara dan tetap tentara dan tetap laki-laki Korea siap untuk bela negara. Ya. Jadi seperti itu ya Wamil di Korea. Jadi ini cerita tentang Wamil yang mungkin ada lebih banyak lagi sisi-sisi yang bisa diceritakan tentang Wamil. Untuk sementara cukup saat ini ya tentang cerita tentang Wamil. Terima kasih Tasu atas penjelasannya. Penasaran saya sudah terobati tentang Wamil karena selama ini hanya dari membaca dan melihat di channel YouTube misalnya tentang Wamil ini. Saya Adi, vlogger Teteh Bengek. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di kanal ini, kanal Jalan WKF berisi segala Teteh Bengek yang ada di Korea. Untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi.